Halo, saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih mendalam tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan, dan pastinya akan bikin teman-teman semuanya auto ngerti. Video-video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya untuk teman-teman yang lagi sekolah ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Di video-video yang sebelumnya, sering banget saya nyebutin kata-kata frame of experience, frame of reference, atau dalam istilah lain, field of experience, field of reference. Sering saya sebutin itu sampai akhirnya memancing ada teman-teman yang bertanya tentang apa sih reference, apa sih experience, kenapa sih kok bisa mempengaruhi persepsi sampai mempengaruhi tindakan. Oke, saya akan jelaskan sekarang ya. Frame of experience itu adalah apa yang dialami oleh individu. Misalnya kita punya pengalaman-pengalaman tertentu tentang situasi-situasi tertentu, dan hal tersebut akan membentuk persepsi kita terhadap stimulan yang diberikan oleh lingkungan kita. Oke, kita bahas dulu dari reference ya sampai ke experience. Nah, contohnya aja ketika ada dua anak yang mendengarkan cerita yang berbeda. Nah, anak yang A ini biasanya ngedengar cerita tentang kancil. Siapa nih di sini yang sering banget dengar cerita kancil? Tapi saya bukan mau ngegeneralisir ya, cuman ini contoh aja. Nah, anak ini ngedengerin cerita kancil. Kancil itu identik dengan apa sih? Nyuri, ya kan? Yang aku ingat sih kancil tuh nyuri timun, terus udah gitu dia ditangkap dan dia selamat dengan kelicikan-kelicikan dia. Nah, anak yang satu lagi selalu mendengar cerita-cerita tentang betapa pentingnya menjaga integritas, betapa pentingnya menjaga kepercayaan orang dari individu satu ke individu yang lain. Ini ada cerita nih tentang Rose of Versailles misalnya. Ini anak ini ngedengar cerita tentang itu, di mana di cerita tersebut ada raja dan ratu yang hidup foya-foya, korupsi, dan akhirnya mereka berakhirlah nyawanya di tiang guillotine. Ya matilah pasti ya di situ. Nah, anak yang ngedengar cerita kancil pada akhirnya menjadikan cerita tersebut menjadi referensi bagi dia. Oh, coba deh misalnya dia nyolong, terus udah gitu nggak ketahuan, sampai gede misalnya nyolong, contohnya aja korupsi. Dan ternyata yang korupsi itu selamat-selamat aja tuh, mereka baik-baik aja tuh, dan akhirnya menjadi individu yang kayak gitu. Nah, beda halnya dengan anak yang satunya lagi, di mana dia selalu mendengar cerita-cerita tentang betapa pentingnya menjaga kepercayaan. Pada akhirnya dia menjadi orang yang amanah, dia menjadi orang yang tidak melakukan hal-hal yang berbau kriminal. Balik lagi, ini hanya contoh. Nah, tadi itu referensi. Kita nyambung ke experience. Experience atau pengalaman tertentu yang dialami oleh individu akan membentuk persepsi dia tentang segala sesuatu yang menimpulsnya. Contohnya yang tadi, anak dua tadi, yang satu biasa dengar cerita kancil, yang satu lagi biasa cerita tentang Rose of Versailles. Nah, yang cerita kancil ini dia menjadikan cerita tersebut menjadi referensi dia, dan ketika dia sudah melakukan hal tersebut dan mengalami hal yang boleh jadi pas nyuri itu nggak ada apa-apa, baik-baik aja, akhirnya pengalaman itulah yang mengguideline dia untuk melakukan hal yang sama. Sama halnya dengan anak yang tadi yang diceritain betapa pentingnya menjaga kepercayaan dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia akan bertindak untuk menjaga segala sesuatu amanat yang diberikan kepadanya. Nah, ini kaitannya sama yang namanya persepsi. Yang tadi saya jelasin, reference dan experience pada akhirnya membentuk persepsi individu untuk bertindak. Makanya, kalau misalnya dikaitkan sama ada teori dasar dalam ilmu komunikasi itu, yaitu teori persepsi. Teori ini digagas oleh dosen saya yang banget saya idolakan, yaitu Profesor Deddy Mulyana. Beliau mengungkapkan bahwa ada beberapa step yang pada akhirnya membentuk individu mempersepsi sesuatu. Ada yang namanya sensasi, atensi, sampai akhirnya mereka mempersepsi. Dan persepsi inilah yang pada akhirnya mendrive individu-individu tersebut untuk melakukan tindakan. Jadi kesimpulannya, reference adalah referensi-referensi yang digunakan oleh individu untuk mempersepsi sesuatu, bahkan sampai bertindak. Sedangkan experience adalah pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh individu yang juga mempengaruhi tindakan, tutur kata, dan segala aksi yang dilakukan oleh individu tersebut.
Gimana? Udah pada ngerti kan? Saya harap sih teman-teman masih tetap penasaran. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!